Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nahdlatal ulama jam'iyatan tayyibatan mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimatan tu'minu biha iqrara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qa'imu bihujjajihi wa rasuluhu ad-da'i ila manhaji. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fadilatul qurama wal izza, yang mulia Rais Surya PCNU Kabupaten Bekasi Kiai Haji Ahmad Mustafa Torbi beserta jajaran Surya, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Bekasi Kiai Njuk Marjuki beserta jajaran, yang kami hormati para Ketua Badan Otonom, para pengurus MWCNU se-Kabupaten Bekasi, para kader penggerak NU semua angkatan. Alhamdulillah, awalan nashkurullah jalla sa'nuh alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa biha qadarna an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Berikut ini kami sampaikan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ki Haji Asbari Al-Ayyubi MPD. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Watan. Acara yang keempat, khutbah iftitah oleh Rais Surya PCNU Kabupaten Bekasi. Acara yang kelima yaitu tawassul yang akan dipimpin oleh Kiai Ismail. Acara yang keenam, orasi KNU-an yang akan disampaikan oleh Wakil Rais. Dan ketujuh, doa yang akan dibacakan oleh Mustasyar PCNU Kabupaten Bekasi. Mengawali rangkaian acara pada malam hari ini, mari kita membuka dengan Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nakhusus muassasati Jamiyatin Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asbari Al-Ayyubi MPD. Kepada beliau dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira وسبحوه بكرة
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. والله موفق إلى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mat Subhanallahton yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Yasir. Kepada beliau disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa datang mengancammu, akan binasa di bawah durimu. Dunia lawan, hubul waton minal iman, walat lakum minal iman, inhadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman.
iman innahu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fakhoma kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama kullu mayyatika yauman tomi hayyal qahimama Usapa hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu Cara selanjutnya yaitu khutbah iftitah yang akan disampaikan oleh Rais Suriah PCNU Kabupaten Bekasi pada Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Tarbi. Falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarona bil jamaah wa nahana 'anil mufarraqah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadotal mukarramin para yai dari jajaran Suriah PCNU Kabupaten Bekasi dan jajaran Tanfidiyah juga pengurus MWC se-Kabupaten Bekasi dan kader penggerak NU PC Kabupaten Bekasi yang saya hormati para banom dan lembaga PC NU Kabupaten Bekasi yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama dalam acara Lailatul Istima. Mungkin ini Lailatul Istima yang perdana ya. Mudah-mudahan istiqomah dan bisa dilaksanakan di setiap kecamatan atau di MWC. Amin ya rabbal alamin. Khutbah iftitah mungkin tidak panjang ya. Saya ingat, maaf, jadi kan segala sesuatu tidak ada kebetulan. Ada yang ingat gak perolehan
Ketua Tanpid Haji Njuk Marjuki ada berapa suaranya? Ada berapa? 12. Ini luar biasa. Di kita ini budaya Jawa angka 12 sangat disakralkan. Sampai-sampai celaka pun celaka 12. Ternyata yang 12 itu kalimatul ikhlas, kalimatun najah, miftahul jannah, kalimatut taqwa, kalimatut sabit, banyak istilahnya adalah la ilaha illallah. Ketika kita di beat pun kan ada kalimat li'ila'i kalimatil lah alatihiyal ulya, kan selalu ada kalimat itu. Jadi kita pengurus NU harus dakwahnya benar-benar rahmatan lil alamin. Kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul najah, la ilaha illallah. Jadi kita kan la ilaha illallah pun kalimatul dakwah. Kalau ada ilallah ya harus ngajak bertauhid. Ini yang tadi bukan kebetulan, berarti luar biasa. Kita harus dakwah dengan kalimah tauhid. Dalam kitab Syafinah ditengahkan khasiatnya latuh sok tidak bisa dihitung saking banyaknya. Karena hurufnya 12 itu dibagi dua, 6 kewajiban zohir, 6 kewajiban batin. Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah hurufnya 12. Makanya kalau zikir dengan la ilaha illallah berdasarkan abajadun, hawajun, hatoya dan seterusnya, ketemunya angka 165, la 30, alif 1, ha 5. Hitung deh. La ilaha illallah jadi ketemunya angka 165. 165 dijumlahkan lagi berapa? 12 lagi baik. Nah, berbahagialah kita terpilih jadi pengurus PCNU Kabupaten Bekasi. Harus tadi la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Yakin para muassis Nahdlatul Ulama pun pendakwah la ilaha illallah. Mereka pengamal la ilaha illallah. Ini luar biasa lah. Kenapa suaranya 12 gitu? Kita mantapkan lagi niatnya, karena tadi la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Yang disebut tahlil kan la ilaha illallah ya. Sekarang sudah mulai bergeser. Tahlil itu la ilaha illallahnya paling berapa kali, ayo? Ada 33 paling 40. Padahal standarnya tadi minimal itu 165. Karena disebutnya juga tahlil. Karena khutbah iftitah mungkin itu saja. Kenapa sih? Artinya kita sebagai pengurus PC Nahdlatul Ulama harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena perolehan suaranya pun angka 12. 12 adalah kalimatul ikhlas. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Selanjutnya yaitu tawassul yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ismail Murtani. Pada beliau falyatafaddal masykur.
كل جميعا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم وأتوب إليه. الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله وبشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الفاتح إلى ملك جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل راكبات المنكر وناكر المالك شيء لله وبشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الفاتح خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالدة الكبرى وعائشة وفاطمة الزهراء وسيد الحسن والحسين وأولياء السلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني والمؤسس نهضة العلماء كي يحلل البلاد عبد اللطيف بن كلام وكي حي مشعري وكي عبد الحق وحب الله وكي عبد الرحمن وعي شامي مزاري وعلماء البكاسي وكي حجر الدوام وكي مختار جبراني وكي محاجر وكي عبد الرحمن واحد وكي حي مسلم الزاري ووصولهم ووفورهم أن الله تغشهم برحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Langsung saja. Ya Allah. Pejabat kita. Lanjut. Izin acara selanjutnya yaitu orasi ke-NU-an yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Jasman. Kepada beliau falyatafaddal masykur. Langsung ini. Suruh ngapain ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bi a'mali sholihat wa nahana 'anis sayyi'at wal bariyat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashab. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para masyayikh, khususon akhina al-mahbub Kiai Haji Mustafa Torfi sebagai Rais Suriah. Iya. Jangan nyebut Rais ketua ya. Ketua Dewan. Apa? Jangan disebut sudah Rais ketua lagi. Iya, ketahuan banget tuh. Jadi pengurus NU-nya belum pengalaman. Kalau ini mah udah orang-orang lama semua ini mah. Iya. Semuanya yang saya muliakan, setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, saya menyampaikan permohonan maaf datangnya terlambat karena tugas dulu, biasalah rutinan. Habis itu sampai rumah mau berangkat nimbang beras. Iya, kan saya kan pedagang beras. Nimbang beras dulu, mau dibawa ke Kerawang berasnya. Ya sudah, nggak apa-apa, terlambat. Ya. Saya lihat di susunan pengurus
itu jajaran Rois dan wakil Rois yang orang lama kenapa tinggal saya sama Kang Faisal, Rektor Inisa. Iya, saya lihat. Jadi Kang Faisal masih muda, mana orangnya? Enggak ada ya. Masih muda dia, walaupun dokter masih muda. Nah itu, alhamdulillah. Jadi saya disuruh menyampaikan tentang ya KNO-an lah, kira-kira begitu. Sebagaimana yang saya sampaikan, sering saya sampaikan termasuk di grup, gitu. Jadi menjadi pengurus NU tidak boleh punya niat ingin cari apa-apa. Nah itu, niatnya adalah apa yang bisa kita berikan, gitu. Ya saya kan ngurus NU dari tahun 98, berarti udah berapa tahun tuh? Tahun 90 ngurus Gerakan Pemuda Ansor. Waktu itu ketuanya almarhum Kiai Munir Abbas, kenal ya? Kiai Munir Abbas, tuh tahun 90 tuh. Nah kader Gerakan Pemuda Ansor sekarang ada yang jadi wakil rektor tuh, bosnya Kang Yasir, ya Profesor Ahmad Fatoni. Itu kader kita GP Ansor Bekasi, kan orang Gabus tuh. Jadi wakil rektor, Profesor Dr. Ahmad Fatoni, orang Gabus tuh. Allah itu ya. Jadi itu, ya. Jadi jangan punya nawa itu pengen cari apa-apa. Nggak ada di NU apa-apa mah. Ya, tapi apa yang bisa kita berikan untuk perjuangan mengembangkan, memajukan Nahdlatul Ulama sebagai wujud tanggung jawab santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kan begitu. Ya. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, kan di NU ini kan masing-masing ada makomnya itu. Ya, kalau bahasa Kang Yasir mah karena dia dokter, orang pinter, ada kan job description, kira-kira begitu bahasa dia. Kalau bahasa saya, kalau bahasa Kiai Torfi makom. Orang torekat mah makom. Makom Mahmuda apa makomul juhala. Nah tuh, ada yang makomnya di mustasyar, ya, itu. Kalau mustasyar ikut kerja boleh nggak? Ikut mensukseskan acara boleh nggak? Lah saya sama Kiai Ali mustasyar MWC Tambun Selatan paling rajin. Hah? Itu paling rajin apa? Makan duriannya. Ya. Iya, tapi di PCNU mustasyar kagak pada nongol. Iya, 5 tahun yang lalu mustasyar nggak ada yang pada nongol. Iya, jangankan di dalam rapat, di dalam acara juga nggak pada kelihatan. Ya, gitu. Apalagi sekarang udah bisa pakai WA. Iya, nasihatnya udah pakai apa sekarang? Udah pakai WA, udah nggak pernah nongol. Mustasyar boleh terjun, nasehatin, gitu ya. Nah, itu ada yang makomnya Surya, ya. Nah, jadi perlu saudara saya ketahui, kita di organisasi NU ini, jadi kalau bicara jabatannya yang paling tinggi siapa itu? Ya, Kiai Haji Ahmad Mustafa Torfi, yang paling tinggi jabatannya. Jadi kalau dia udah ngomong A, harus A.
5 tahun yang lalu berapa orang yang mau saya PAW, tapi dipagari sama Abah Yai Samun, ya kalah kita. Berapa mau saya PAW? Pokoknya saya mah yang 6 bulan nggak kelihatan PAW. Diundang rapat nggak nongol, nggak ada informasi, PAW gitu aja udah. Emang ngapain ente? Menumpang nama, mau ngejedok, mau mejeng. Lah bener nggak? Lah, ini saya ngomong bener apa kagak ini? Ya, iya. Itu berapa itu? Ini PAW ini. Oh, kata Abah. Iya. Ini saya anu dulu ya. Apa ini istilahnya ini? Agenda dulu dirangkum. Iya, diginiin. Saya bentengi dulu nih. Iya. Ada juga di jajaran Suriah tuh yang kemarin mau saya PAW dibentengi, sekarang masuk lagi jajaran Suriah. Siapa namanya? Ada di situ. Ya. Lah. Maaf ya. Saya kan galak kalau di PCNU. Kalau di MWC mau saya mah adem itu, kalem saya di MWC. Karena jadi apa? Jadi mustasar, jadi kalem itu di MWC. Mustasar masa galak nggak pantas. Tapi di PC nggak bener nih ya. Pokoknya nanti deh. Aturannya apa aturannya? 3 bulan rapat. Suriah rapat, namanya rapat apa? Hah? Rapat internal Suriah. Tanfidiyah rapat internal Tanfidiyah. Ntar 6 bulan rapat gabungan. Ya, 3 bulan kembali rapat lagi. Nanti setahun rapat pleno. Nah rapat pleno ini nih, yang selama setahun kagak pada nongol tuh. PAW aja udah. Mau mejeng ente di NU. Ini ngapa jadi ngomel ini? Emang gaya saya begini. Padahal mah hatinya mah selembut salju sebenarnya. Nah, begitu. Ya, kan aturannya kalau undangan rapat terus nggak datang, itu ngasih informasi di WA nggak apa-apa. Mohon maaf, rapat nggak bisa datang gitu ya, karena ada acara, karena 5 menit lagi malaikat Israel mau datang, jadi saya nggak bisa, mohon maaf nggak bisa rapat. Pemberitahuan. Tapi nggak tahu Roy sekarang berani nggak mecat-mecatin begitu. PAW begitu. Guru saya aja mau saya off kan, mau saya eksekusi guru saya. Untung dia datang waktu di kantor sini, kalau nggak datang saya eksekusi itu. Guru saya. Lah, nggak peduli saya mah. Kalau nggak taat organisasi gitu. Ya, kata yang baru jadi pengurus, ilok sosial begini amat, galak amat. Ingat nggak waktu harlah 1 abad? Ingat nggak? Ayo, Kang Yasir, di mana tempatnya? No, tempatnya di pesantrennya Kiai Jamal. Yang punya utang 36 juta. Saya ditagih sama Kiai Jamal. Kiai Jasman, mana utangnya? 36 juta buat konsumsi makan. Saya bilang ya udah, ntar saya jualin pondok dulu 1 kelas, 1 lokal saya bilang gitu. Nah, saya kan ketua steering committee, Haji Andi ketua organizing committee. Saya omelin dia, 2 minggu selesai harlah mati dia, Haji Andi. Haji Andi ketua KNPI, putranya Abah Yai Samun. Dalam hati, ya Allah, diomelin baik jadi ketua OC. Kang Umar mana? Kang Umar yang ketua Musker, yang di hotel mana Musker? Syahid ya? Oh itu mana? Kang Umar ada ini? Hah? Oh uyus, Kang Umar, pokoknya kalau saya jadi SC ente kuat-kuatan ya. Haji Andi aja mati, saya bilang gitu kan. Ntar ente jangan-jangan mati habis selesai Musker nih. Nah itu saudara sekalian. Iya. Karena saya ini orangnya kalau iya ya dengan segala resikonya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Ya, iya begitu. Ya. Nah makanya saya minta kepada seluruh jajaran pengurus, ya,
Ya saya nggak akan bicara dulu banyak job description lah, enggak lah. Nanti aja di dalam pertemuan berikutnya. Karena ini momentumnya momentum Lailatul Istimewa ini. Sekaligus mau bagi amplop ya? Bagi amplop ya? Iya. Subhan. Mau bagi-bagi amplop. Iya. Iya. Terus mana tukang jahitnya? Mana tukang jahitnya? Ada? Udah diukur? Haji Murtani itu diukur berapa panjangnya Haji Murtani? Berapa panjangnya itu? Habis diukur nanti langsung digali itu Haji Murtani itu. Nah jadi gitu ya, poros dulur yang saya muliakan. Udah begini aja intinya, masih banyak pekerjaan program yang kemarin dijalankan periodenya Gus Atok ini yang nanti harus dilanjutkan oleh Kang Haji Njuk Marzuki periodenya gitu ya. Saya pikir kemarin Kang Haji Komar kemarin salah satu wakilnya Haji Njuk, nggak taunya salah satu wakil Rois. Jadi udah jadi ulama dia berarti sekarang. Ini pejabat yang kiai udah sekarang. Saya pikir wah ini Haji Njuk nanti bisa di backup sama Haji Komar nih nanti nih kerjanya. Lah iya makanya waktu sebelum iya. Jadi sebelum saya baca struktur, saya pikir Kang Haji Komar salah satu wakilnya Haji Njuk saya pikir masih di Tanfidiyah. Ya, ternyata sudah tua. Belum istri baru 2. Gitu ya. Ya, 2 yang kelihatan. Nah itu ya. Jadi begitu. Nah intinya program-program kemarin yang perlu dilanjutkan. Ya. Mobil khusus siapa ajengan yang mewakili gedung Hizbullah? Kan ada salah satu pengurus yang keluarga wakif Hizbullah kemarin tuh. Mana ya? Itu coba itu. Masya Allah. Itu tolong nanti ini proyek besar tuh yang harus kita lanjutkan, gitu ya. Ini PR. Yang kedua, koperasi SK-nya juga sudah turun nih, Kang Haji Ikrom. Ya, koperasi SK-nya udah turun ya. Klinik SK-nya juga sudah. Tinggal actionnya aja. Yang saya minta juga kesepakatan kita bersama, aktif dulu aja deh. Aktif dulu. Kalau enggak kita malu. Kita itu disindir, diomelin, ditempelengin mulu sama Kiai Muhyiddin Hamal. Kenal kan dia? Kiai Haji Muhyiddin, adiknya Kiai Sobandi Nawawi. Kita asal ketemu itu NU numpang nama doang tuh. Selalu begitu kalimatnya. NU mejeng doang. Pengurus NU cuma apa? Setor? Enggak, setor nama. Kita kalau ketemu Kiai Muhyiddin itu, makanya kemarin beliau ngumpulin sesepuh itu supaya pengurus yang sekarang ini tidak hanya sekedar numpang nama, jangan ya. Mudah-mudahan aktif lah sebagai bukti cinta kita kepada ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Siapa kita? Akidah kita Pancasila, NKRI, begitu. Iya, semangat kita. Ya, saya napas saya yang sudah tengah-tengah aja masih semangat. Ya, saya kira itu sebagai mukodimah saya. Namanya orang datang terlambat ya biar ada kontribusinya, ya memberikan pengalaman. Insya Allah dah. Insya Allah asal ngurus NU semangat dan ikhlas, insya Allah berkah hidupnya.
Kalau nggak percaya tanya tuh Kiai Zamroni tuh. Jadi ketua LDNU baru berapa tahun? Istrinya udah mau nambah tuh, tanya. Alhamdulillah. Sebelum jadi ketua LDNU baru 2 televisi yang undang. Sekarang sudah lebih 10 televisi tuh. Alhamdulillah. Pokoknya insya Allah deh ngurus NU, semangat, berkah, insya Allah. Ya, nggak usah berharap materi dari NU. Ya, dari tahun 90 saya ngurus Ansor, 98 jadi pengurus NU, sampai sekarang emang pernah dapat sesuatu dari NU? Ya kagak. Tapi alhamdulillah dikasih hadiah oleh yang punya NU. Siapa yang punya NU? Gusti Allah lewat hambanya Hadiratul Syekh Mbah Yai Hasyim. Iya, dikasih hadiah. Apa hadiahnya buat saya? Hadiah ngurus NU. Dikasih pondok pesantren. Tanahnya 6.000 meter. Tanah dan bangunannya kalau dihitung dengan rupiah sekarang ya kurang lebih 20 miliar lah. Tuh, itu berkah ngurus NU. Bangun pondok nggak punya duit karena perantauan, miskin, minal fuqara wal masakin, perantauan minal fuqara wal masakin. Tuh berkah ngurus NU. Didoain Mbah Yai Hasyim Asy'ari tuh, kabul doanya. Tuh pondok no. Ayo nanti rapat berikutnya nanti di pondok saya. Bulan depan. Ayo, siapa takut? No, Kang Iksan no yang udah di pondok saya no, udah ke pondok saya no. Iya, tapi di pondok saya nanyain, Yai, guru ada yang janda nggak? Ya, begitu, Kang Iksan. Nanyain guru yang janda nggak? Nggak ada, masih steril. Saya bilang itu. Oh, Kang Iksan tuh, kelakuannya tuh. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya, emang kiai banyak duitnya dia tuh. Apa nggak sebaliknya? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau banyak bercandanya. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Kami kira khulaso summary-nya sudah ada di kepala kita masing-masing. Selanjutnya dimohon dengan segala hormat untuk menyampaikan orasi ke-NU-an kepada beliau Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ismail Rosid. Kepada beliau falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'dhami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhafidhunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannat nuran na'im wa nuran nadhar ilal wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Yang saya hormati Rais Suriah PCNU Kiai Haji Mustafa Torfi SHI. Yang saya hormati Pak Kiai yang barusan menyampaikan pesan-pesannya, Kiai sama Pak Kiai Haji Jasman, terima kasih atas pesan-pesannya. Yang saya hormati seluruh jajaran PCNU dari Suriahka, dari Tanfidiyah, Haji Njuk, Ketua. Haji, sedang berhaji. Oh, sedang pergi haji, alhamdulillah. Dan para jajaran semuanya, jajaran Suriah, Mustasyar, Tanfidiyah,
dan juga teman-teman dari Banom, semuanya dari MWC, semuanya hadir dalam kesempatan ini. Semoga kita semua dalam keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya menyampaikan mohon maaf tadi agak terlambat karena macet di rel kereta. Sebenarnya berangkat dari Setu itu habis maghrib, ya. Tapi karena terlambat, karena macet di rel kereta, jadinya sampai sini agak terlambat. Mohon maaf. Senang sekali bahwa pada hari ini bisa berkumpul bersama para guru, para kiai, para teman-teman pengurus NU, baik PC maupun MWC, bahwa pada hari ini Lailatul Ijtima pertama di PCNU kita. Semoga ini terus berkelanjutan, karena sebenarnya dakwah kita itu ya dari Lailatul Ijtima ini. Maka yang harus kita istiqomahkan sekarang ini adalah bagaimana Lailatul Ijtima ini bisa terus menjadi program bulanan. Di MWC Setu alhamdulillah sudah berjalan, bahkan sampai ke Ranting. Ya, kita bergerak terus dengan Lailatul Ijtima, sehingga anak-anak Ranting pun sudah beberapa dibentuk di MWC Setu. Alhamdulillah. Karena dari gerakan inilah organisasi kita, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berkembang. Kalau tidak, maka mana lagi yang alat kita untuk bertahan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, apalagi kalau bukan NU, di mana sekarang ini masanya perang pemikiran atau ghazul fikri, apalagi dengan masa media sosial sekarang ini, di mana segala pemikiran itu ada di media sosial. Jam'iyah kita Nahdlatul Ulama sebagai satu-satunya penjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus digoyang sebenarnya. Kalau nggak percaya coba buka, terutama mereka yang, maaf saja saya katakan di sini karena kita semua di sini NU, mereka dari kalangan Wahabi itu terus menggerogoti pemikiran kita, menggerogoti akidah kita dengan pemikiran-pemikiran Wahabiyah. Ini kalau bukan kita yang menjaga akidah ini, siapa lagi? Maka satu-satunya organisasi yang terus istiqomah memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah hanyalah Nahdlatul Ulama. Apakah kita mau berharap dari tetangga kita, maaf Muhammadiyah misalnya? Tidak bisa, bos. Kita, siapa lagi kalau bukan kita? Maka dengan adanya Lailatul Ijtima ini harus terus diistiqomahkan. Alhamdulillah di Setu itu kita terus gerakan sampai ke ranting-ranting, bahkan anak ranting. Ya, walaupun yang hadir tidak banyak, kadang 20 orang, tapi gaungnya di masyarakat cukup besar. Inilah pentingnya kita terus melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Bapak dan Ibu, tidak ada Ibu ya? Oh, di dalam. Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Saya kalau ngomong ya masalah Wahabi aja. Kenapa? Karena
di perguruan tinggi saya saja misalnya di Unusia, itu ternyata juga pemikiran Wahabi ada. Kenapa? Karena memang ada mahasiswa yang berhaluan Wahabi. Akhirnya ketika diskusi-diskusi itu, ada saja itu pemikiran-pemikiran Wahabi yang terlontar dalam diskusi-diskusi. Ya. Maka itulah saya menghimbau kepada teman-teman sekalian, marilah terus kita tumbuhkan semangat bernahdlatul ulama dalam hati kita. Ya, mulai dari yang kecil-kecil. Karena budaya beragama kita ini kan mewarisi para leluhur kita yang terus turun temurun sampai kepada kita sekarang ini. Kalau ini tidak ada yang menjaga, maka lama-lama budaya beragama seperti kita ini akan selesai. Bagaimana nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah ketika misalnya sudah tidak ada lagi yang tahlilan, ketika misalnya sudah tidak ada lagi yang maulidan. Siapa yang bisa jamin kalau 20 tahun kemudian kondisi beragama kita di masyarakat masih seperti sekarang ini? Siapa yang bisa menjamin? Maka kitalah yang bekerja. Dengan apa? Dengan program-program yang telah disusun oleh organisasi kita. Ya, disitulah, dengan dasar itulah kita bekerja. Maka semoga kita semua terus mendapatkan atau diberikan kesemangatan dalam menjalankan organisasi ini, diberikan keistiqomahan dalam menjaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan atau memberikan kemuliaan kepada kita dengan wasilah kita menjadi penggerak Nahdlatul Ulama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatana wa atina quwwatan min indika hatta nakuna minal mudirina fi hadhil jam'iyah jam'iyati Nahdlatul Ulama. Allahumma ij'al hadhil jam'iyah jam'iyatan mubarakan waj'al muhdiraha minal mukarramin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana yasir lana umurana wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Semoga Allah mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Dan kesemangatan selalu ada dalam dada kita, sehingga organisasi kita terus berjalan walaupun dalam lingkup-lingkup yang kecil, tetapi setidaknya ada penjaga terhadap akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian selanjutnya ada dengan mudah kita relatif tentang hal ya organisasi mineral tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadah. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Rais Suriah PCNU Kabupaten Bekasi, Abah Kiai Haji Muhammad Tarfi, Kiai Haji Muhammad Mustafa Tarfi, jajaran Suriah, Wakil Rais Suriah yang hadir, Mbah Kiai Haji Jasman, Kiai Haji Dr. Ismail Rasid, jajaran Katib Suriah, mohon maaf ada Wakil Rais juga, Kiai Haji Komarudin, karena beliau masih pakai celana saya ingatnya jadi Tanfidiyah gitu. Gus Ketum kan sering menyampaikan kalau Tanfidiyah itu celana gitu ya. Kalau jajaran Suriah itu sarungan gitu. Beliau masih ingat masih Tanfidiyah padahal udah Wakil Rais beliau. Wakil Rais milenial gitu. Jajaran Tanfidiyah yang hadir baik unsur ketua ataupun sekretaris dan bendahara, pengurus majelis wakil cabang, saya mau absen nanti nih, yang hadir baik Suriah maupun Tanfidiyah, ketua badan otonom atau pengurus dari badan otonom yang hadir. Kalau lembaga belum ada, jadi Kiai Jamroni jangan kecewa kalau saya nggak sebut ketua lembaga, Kiai Jasman ya, apa ya? Karena setelah konferensi kemarin semuanya secara organisasi lembaga ikut domisioner. Ya, jadi kekosongan lembaga dan dalam waktu dekat nanti akan segera kita bentuk. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikan sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelaksanaan Lailatul Ijtima di kantor PCNU yang pertama. Selawat, ring salam senantiasa kita sampaikan kepada kedua kita teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi banyak nasihat yang telah disampaikan oleh beliau-beliau. Dari saya yang pertama, kita bersyukur kepada Allah bahwa saat ini SK PCNU Kabupaten Bekasi sudah diterbitkan oleh PBNU yang ditandatangani lengkap oleh mandataris PBNU baik Suriah atau Rais Am, Katib Am, Ketua Umum dan Sekjen. Maka dengan terbitnya SK PCNU tersebut, secara legalitas standing PCNU Kabupaten Bekasi sah 100% dikomandoi atau dinahkodoi oleh Rais Suriah kita Kiai Haji Mustafa Tarfi, dan saya diamanahkan untuk mendampingi beliau sebagai Katib Suriah PCNU Kabupaten Bekasi. Ketua Kiai Haji Injuk Marjuki, yang dalam kesempatan malam hari ini beliau menyampaikan salam untuk semua karena sedang melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
Beliau didampingi sekretaris cabang oleh Kang Muslihin, ya. Yang Kang Muslihin ini takut banyak yang belum kenal nih. Ya nggak apa-apa. Ya, terutama MWC, jangan ngebelin saya berkenaan dengan surat menyurat, ya. Jadi udah harus beralih ke seknu yang baru. Ini yang pertama, artinya setelah keluar SK yang sah, maka kami menghargai, menghormati langkah-langkah para kiai yang beberapa waktu lalu ketika Kompercap melakukan gerakan tidak percaya dengan hasil Kompercap, maka dengan terbitnya SK kami harapkan tidak ada dinamika lagi. Setuju ya? Termasuk ada 3 MWC yang ikut menandatangani dengan stempel seakan-akan menolak hasil Kompercap. Maka dengan keluarnya SK tersebut, sekali lagi sudah tidak ada lagi gerakan-gerakan yang mengatasnamakan organisasi NU menolak hasil Kompercap. Setuju ya? Karena kita sama-sama niat yang tadi disampaikan oleh orang tua kita, niat berkhidmah. Kalau mereka yang hari ini menjadi kader penggerak sudah mengikuti kaderisasi, ketika sebuah konferensi dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada, siapapun ketua terpilih, Rois Surya terpilih, maka sikapnya adalah sami'na wa ata'. Ini harus dipertegas, ya. Yang kedua, kami mengajak kepada seluruh majelis wakil cabang yang hadir. Saya absen, ya. Ini di depan ada Muara Gembong, ya. Rois Suryanya sedang berhaji, ya. Rois Surya lagi berhaji, ya. Apa Rois Suryanya mau diganti? Ya. Yang kedua ada Sukakarya hadir, Sukatani. Oh, suruh Rois Surya suruh berdiri nih. Kalau perintah Rois Surya nggak boleh ditolak. Sukakarya berdiri katanya. Ya berdiri. Nggak apa-apa. Tuh Rois Surya sama Tanfidiannya bah. Biar Seknu juga kenal. Ya. Ada lagi cabang Bungin. Rois Suryanya berdiri, yang lain berdiri. Kan tadi harus samina wa ta'na, nggak boleh itu. Nah, dari utara dulu deh, Babelan. Babelan hadir. Iya, Kiai hadir sebagai wakil Katib Surya PCNU. Ya, Babelan ini sudah selesai konferensi, maka insya Allah dalam waktu dekat Pak Seknu mohon SK-nya segera disiapkan. Karena kemarin menunggu SK PCNU diterbitkan sehingga kita belum bisa menerbitkan, ya. Nanti itunya dibantu oleh Haji Ono, berkasnya sudah disiapkan itu, ya. Selanjutnya Tarumajaya, MWC Tarumajaya. Nah ini ketuanya besar sekali ini. Sukatani ya. Tanfidiannya mana Kiai? Tambun Selatan. Mana Tambun Selatan? Iya. Bukan Soebul Bait. Kalau nggak hadir tadi disusulin. Cikarang Utara ada? Iya. Cikarang Timur
Cikarang Timur ketuanya lagi mau berhaji ya, minta doanya. Lagi besok pagi berangkat. Ada Kedung Waringin. Diri. Jangan tadi. Kedung Waringin. Ya. Tambun Utara. Mana Tambun Utara? Serang Baru. Cikarang Selatan. Enggak ada. Cibitung. Raya Suryanya ada. Mana lagi yang belum? Tambun Utara, Setu. Ada. Lagi perjalanan. Karang Bahagia. Oh, gitu berdiri. Ya. Ada lagi Cikarang Pusat. Ya. Cikarang Barat. Mana Cikarang Barat? Ya. Cibarusa di pesantrennya lagi kenaikan kelas. Akhirnya sana. Bojong Mangu? Nggak ada ya? Baik. Gembong belum diri, Gembong. Kebayoran. Kenapa saya absen satu-satu? Sekalian saya mau menyampaikan ada beberapa MWC yang SK-nya bablas. Ya. Tolong kalau sudah tidak siap lapor ke PCNU agar nanti diselesaikan secara organisasi oleh PCNU. Ya. Tanda-tanda pengurus tidak ngurusin organisasi diantaranya itu SK-nya juga bablas. Ya. Ya. Maka opsi pertama sudah saya sampaikan, kalau kemarin karena pertautan tentang Kompercap misalkan berbarengan, kita kasih dispensasi organisasi buat pengajuan perpanjangan SK. Teknisnya nanti silakan koordinasi dengan Seknu, Sekretaris Cabang Kang Mus. Ya. Kalau dalam waktu yang sudah kami berikan tidak mengajukan surat perpanjangan waktu atau perpanjangan SK, maka otomatis MWC tersebut akan kami caretaker. Ya, ini sudah benar secara aturan, secara organisasi ini sudah benar. Ya, akan di caretaker, itulah yang tadi saya sampaikan, akan dirapikan, diselesaikan sesuai dengan aturan organisasi oleh PCNU. Ya. Ya. Tambun Utara juga SK-nya sudah mau habis ya. Ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari sama-sama kita memandang ke depan. Hari ini kita sudah berada di abad kedua Nahdlatul Ulama. Bahkan di beberapa tempat cabang kita harus juga banyak belajar dari cabang lain. Maka tidak salah kalau masa khidmah hari ini, kalau kita programkan, kita belajar ke PC yang sudah maju, ya, dalam rangka studi, ya. Tentu dakwah kita hari ini bukan sebatas kita teriak-teriak dalam sisi mari ber-NU, tidak. Saya sering sampaikan, izin ketika saya bertugas mengawal kaderisasi di kabupaten sekitar Jawa Barat, 4 saja hari ini kita fokus berkenaan dengan program kita ke depan. Dalam rangka inilah yang menjadi tugas kita dakwah dalam Nahdlatul Ulama di abad kedua ini,
dengan kita mengimplementasikan doa yang sering kita baca. Mungkin kita lupa atau belum ngeh bahasa orang Bekasinya. Apa doa itu? Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita berdoa agar agama kita selamat. Yang selamat yang bagaimana? Ya selamat yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, berpegang kepada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang memiliki sanad tersambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah cukup di situ? Tentu tidak. Kita lanjut ke doa kedua setelah kita minta selamat, ya. Selamat agamanya tadi. Ya, tentu sebagaimana kita sering membaca ayat Al-Qur'an udkhulu fi silmi kaffah. Ya. Nah, ini kiranya tidak mesti saya menjelaskan, panjenengan para kiai lebih paham. Saya cuma mengingatkan saja khususnya untuk diri saya. Yang kedua, kita berdoa agar minta apa? Setelah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Yang kedua, wa afiatan fil jasadi. Maka pemahaman saya dalam ruang dakwah kita, dakwah di Nahdlatul Ulama hari ini, NU harus sudah mengambil peran bagaimana mampu memberikan pelayanan kepada keselamatan jasad tadi. Konteksnya apa? Bagaimana NU sudah berada dalam ruang memberikan pelayanan kesehatan kepada umat, kepada warga Nahdlatul Ulama khususnya. Maka di beberapa kabupaten kota yang tadi saya sampaikan, ini membuat sebuah program implementasi yang kedua ini, pelayanan kesehatan. Mereka sudah berani dan saya berikan pola, alhamdulillah sudah beberapa PC dan ini masuk ke MWC. Di antaranya ketika MWC bagaimana mampu punya mobil ambulan. Ya. Walaupun di Bekasi alhamdulillah ya Setu sudah punya, ya baru Setu saja ya, Kang Ikram baru Setu saja kan ya. Tambun Selatan aja yang besar belum punya. Banyak punya klinik, punya MWC belum ada, ya kan gitu ya. Ya ini kita belajar, ya artinya hari ini ketika kita memperkenalkan dakwah NU diantaranya dengan pelayanan kesehatan tadi, itu sudah bisa. Di Cirebon beberapa MWC saya mapping, mohon maaf ya, lewat kader ya, ternyata tidak sulit, hanya butuh 80 kader yang komitmen setiap bulan menyumbangkan hartanya 50.000 saja, ternyata bisa untuk setoran mobil ambulan setiap bulan. Dan ini sudah terwujud. Kalau di Cirebon saya bisa mapping, masa di PC sendiri saya nggak bisa? Kan saya malu ini nanti nih. Ya, artinya yuk sama-sama. Yang ketiga, implementasi dari doa kita setelah kita minta selamat tadi agamanya, juga selamat kesehatannya, kita minta apa? Wa ziyadatan fil ilmi. Maka konsep dari doa ini bagaimana NU hadir dalam sisi pelayanan pendidikan. Kalau sementara kita membangun sekolah yang milik NU mungkin masih sulit, ya berharap ke depan ya lewat lembaga ma'arif yang akan kita bentuk nanti, tentu kita punya harapan besar. Di jajaran wakil ketua ada ketua BMPS, bener ya? BMPS kan? Kiai Sauki yang punya sekolah-sekolah swasta. Di jajaran Katib ya, di jajaran wakil Katib ada beliau dari salah satu kasih Kemenak yang membidangi
Pais apa pendidikan sekarang Pak? Bimas. Ya, artinya punya jaringan lah kita ke lembaganya itu. Ya. PCNU berharap ke depan kita mampu mengidentifikasi lembaga-lembaga yang dimiliki oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang berafiliasi dengan ma'arif. Ini penting data ini. Kalau kita belum bisa tadi membangun sekolah mengatasnamakan PCNU, korelasinya apa terhadap pelayanan pendidikan? Bapak sekalian, utama MWC Ranting, ketika kita sudah mampu mengidentifikasi berapa sih sekolah yang dimiliki oleh kiai-kiai NU yang berafiliasi dengan ma'arif NU, maka dalam sisi pelayanan kita khususnya, mohon maaf, yatim, duafa yang ada di lingkungan kita, nanti lewat LP Ma'arif PCNU bisa dititipkan di sekolah-sekolah yang dimiliki oleh kiai-kiai NU tadi. Inilah bentuk pelayanan pendidikan kita. Jangan sampai ada ketua MWC tetangga belakang rumahnya putus sekolah enggak dibantu, gitu loh tujuannya. Ini penting ya. Kiai Sauki siap sekolahnya nampung itu ya. Ya. Kiai Haji siap di Pondok Pesantren Taqwa? Siap. Nah ini kan tinggal difasilitasi oleh PCNU lewat lembaga ma'arif. Ya. Yang terakhir, ya, konsen kita tadi ya, bagaimana doa keempat itu kita minta diberkahkan rizki. Inilah konsep kemandirian yang harus kita dorong. Nanti dari PCNU menelurkan program-program kemandirian yang bisa diakses oleh MWCNU, sehingga MWCNU sudah mampu membiayai dirinya sendiri. Ya, di jajaran wakil bendahara banyak pengusaha. Ya, tinggal nanti berkolerasi dengan lembaga perekonomian yang bisa menelurkan program kemandirian Nahdlatul Ulama. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya atas nama pribadi, kalau dianggap jauh dari kepantasan hari ini berada di Khatib Surya, saya sangat mengakui itu. Tetapi ini amanah yang harus saya jaga, yang harus saya laksanakan dalam rangka khidmah dalam Jamiah Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Hatur nuhun Kang Khatib. Untuk apa yang tadi beliau sampaikan, kalau syarahnya ya, fa in tahammama fil mutun farji' ila syuruh. Nah, nanti karena beliau saking bersemangatnya yang nanti harus cari musker di mukodimahin sekarang. Jadi para kiai izin untuk menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Meskipun tadi sudah ditutup oleh guru kita, Dr. Kiai Haji Ismail, mohon kesediaannya kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hudaidi untuk menutup dengan doa. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Hudaidi disilahkan. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sami sayyidina Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل جمعنا هذا ذنبا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astaghfirukum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3